Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Perkenalkan, saya Siti Zuhria, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104182867. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan metode PBL atau Problem Based Learning. Dengan materi hukum-hukum halal dan haram pada fase C kelas 6. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sudah siap belajar semuanya? Kalau sudah siap belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Al, pimpin doa, ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, jika sudah siap belajar, sudah berdoa, sekarang kita absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Coba ibu absen. Abizar, Al-Ghifari, Adelia, Safa. Lalu kita sudah belajar tentang halal dan haram ya, definisi halal dan haram. Nah, apa itu halal kemarin? Apa? Sesuatu yang diperbolehkan. Kalau haram apa haram? Sesuatu yang dilarang. Oke. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar tentang halal dan haram itu definisinya, hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram dalam Islam, serta keterbiasaan menaati aturan dan ajaran agama Islam, yaitu apa? Mentaati ini maksudnya apa-apa saja sih dalam halal dan haram ini yang akan boleh kita makan atau kita kerjakan ya. Nah, selanjutnya kita untuk mendidik rasa nasionalisme kita sebagai siswa, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Nah, adakah yang mau membantu? Coba Mita. Yuk kita bantu dengan dirijannya aja ya. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Mita, silakan duduk kembali. Oke, supaya kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Mulutnya dikunci, mulutnya yang rapi, tiga. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Sidi mulai. Oke. Tepuk diam. Suka. Maka aku harus diam. Lagi-lagi tepuk diamnya gimana? Tepuk diam. Bila aku sudah rapi, harus diam. Setelah itu kita akan membuat kesepakatan kelas seperti sebelumnya. Kesepakatan kelas kita apa? Harus mendengarkan jika ibu sedang berbicara. Dan silakan mengangkat tangan jika akan
bertanya. Oke, good. Setelah kesepakatan kelas kita bahas, coba kita bahas lagi tentang hukum-hukum dasar halal dan haram. Nah, kelihatan? Terlihat ya? Nah, coba lihat ini gambar apa? Jus. Kalau ini gambar apa ini? Minuman beralkohol. Nah, dari dua minuman ini, coba ibu tanya, manakah minuman yang halal? Mana jus? Kenapa halal? Nah, kita akan membahas terlebih dahulu hukum halal dalam Islam. Oke, seperti kemarin ya, pengertian halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan, tidak akan mendapat dosa. Jadi halal itu bukan cuma makanan ya, tetapi juga sesuatu yang bisa dipakai atau kita kerjakan. Nih dalilnya, siapa yang mau baca dalil tentang halal? Kelompok 2? Coba baca. Sini dijelaskan ya, wahai manusia, nih, makanlah sebagian makanan yang baik ya, yang halal, yang baik. Toyib itu artinya baik, toyib, baik. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Makanan halal, coba definisi makanan halal dibacakan dulu. Rafa, terlihat tidak Rafa dari sini Rafa? Makanan halal? Paham maksudnya halal dalam mendapatkan itu gimana? Kalau halal dalam hal zat makanan, nah jadi halal dalam mendapatkan. Kalian beli makanannya pakai uang halal, ya, tidak dari mencuri atau makanannya juga tidak dicuri, ya, tidak mencuri ya maksudnya, tidak mencuri uangnya, tidak dari korupsi, tidak dari uang-uang yang haram, dari hal-hal yang tidak baik. Lalu halal dalam hal zat makanannya. Makanannya tidak mengandung sesuatu yang berbahaya. Contohnya minyak babi, betul. Lalu apalagi? Khamar ya tadi ya, tidak mengandung alkohol. Misalnya penyakit apa? Penyakit mah, oke benar, penyakit mah. Boleh nggak dia makan sesuatu yang asam? Nggak boleh ya. Kalau kalian punya penyakit mah, kalian pagi-pagi sudah makan jeruk atau makan nanas. Itu tidak boleh. Lebih baik berarti itu juga tidak diperbolehkan. Intinya dia harus sehat. Minuman halal sama ya, seperti yang minuman dan makanan halal tadi sama. Nah, ini air yang halal. Pertama bersumber dari mata air. Terus air kelapa, air susu hewan ternak yang halal. Lalu air yang berasal dari hasil produksi. Nah, ini makanan yang tidak boleh dimakan, bangkai hewan kecuali ikan. Ya, ikan itu ternyata boleh masih dimakan, Nak. Walaupun dia sudah dalam bentuk bangkai. Ya, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah tadi sudah dibahas ya. Ini sekarang minuman. Semua minuman itu pada dasarnya halal ya, kecuali dia itu bisa memabukkan, merusak akal sehat, dan membahayakan kesehatan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sekarang di sini Ibu ada tugas kelompok kalian. Ada satu buah kasus ya di sini. Satu buah kasus nanti kalian pecahkan bersama-sama dengan teman-teman. Di sini juga ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan, Nak, ya. Mohon maaf. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang nanti kalian bisa jawab bersama-sama. Siapa yang sudah siap, ya? Sudah siap untuk maju ke depan, mempresentasikannya boleh maju ke depan, oke? Bu bagikan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan, dibuka bukunya. Sama-sama dikerjakan. Yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada, boleh. Yang tidak mengerti boleh ditanyakan.
Nah, ini kasusnya sebelah sini nih. Ini kan ada kasusnya nih. Silakan dibaca dulu. Nah, isinya di sini saya. Di sini nih, jawaban kalian di sini. Paham? Ya, kenapa sih dia itu ragu si Sinta? Oke, silakan jawab nomor 2 berarti. Apa arti halal dan haram tadi? Tahu kan? Di sini aja, kalau tidak mau di situ sebelah sini aja. Selesai semua ya. Silakan kelompok 3 tadi mau maju. Kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Coba dengarkan yang lainnya. Kelompok 3 mau menjelaskan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Ini menurut kelompok 3 ya. Coba kita bandingkan dengan jawaban teman-teman yang lain. Menurut kelompok 3, apa yang membuat Sinta ragu? Katanya tadi Sinta ragu karena bahan yang didapatkan itu, ya, bahan dari gelatinnya itu belum jelas apakah dari sapi atau dari daging babi. Nah, karena keraguan-raguan inilah akhirnya timbul pertanyaan selanjutnya ya. Apakah boleh permen itu dimakan? Boleh nggak? Tidak? Tidak boleh. Karena satu tadi tidak ada logo halalnya ya dari MUI. Terus dia juga ragu. Kalau sesuatu yang ragu atau subhat itu lebih baik untuk tidak dimakan. Karena dia meragukan. Oke, selanjutnya, apa hikmah dari mempelajari kasus ini? Nah, dari kasus yang disampaikan tadi, Sinta dan kita itu harus berhati-hati, ya, berhati-hati dalam memilih makanan. Jadi makanan yang kalian beli ya, kalian beli, apalagi kalau misalnya di luar negeri, itu kita harus lebih hati-hati lagi nak, karena memang mayoritas pasti gelatin yang dipakai dari daging babi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mardiansa dan teman-teman. Jadi coba lihat dulu. Sebenarnya jawabannya hampir sama ya. Jawabannya sangat mirip lah. Intinya anak-anak ibu sudah bisa ya, berarti menjawab dengan kasus sederhana seperti ini. Tadi ada surat Al-Baqarah ayat 168, terus juga ada Al-Maidah ayat berapa? 3. Nah, untuk kita supaya lebih memahami lagi, kita rileks sedikit dengan bernyanyi. Coba. Semuanya hafal? Coba. Halal dan haram agar Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Haram adalah sesuatu yang dilarang. Halal dan haram, pertama karena zat, dua karena sifat,
3 karena prosesnya. Quran, hadis, dan ijtihad. Ingat selalu hukum halal dan haram. Tadi sudah memahami dan menjelaskan dengan kasus. Sekarang ada nggak yang mau bertanya lagi? Coba, ada yang mau bertanya? Oke, Safa, boleh. Mengapa kita harus memakan makanan yang halal? Siapa yang mau jawab? Oh, Zaskia. Langsung, boleh, silakan. Belajar Zaskia nih berarti. Karena makanan yang halal membuat tubuhnya sehat. Supaya tubuh kita sehat katanya. Lalu dapat berkah dari Allah. Gimana? Ada yang lain nggak kira-kira? Ada yang mau menjawab yang lain? Jawaban lain? Nggak ada? Mau jawab apa mau bertanya? Oh, bertanya lagi. Boleh. Alhamdulillah banyak yang bertanya. Boleh. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak tahu makanan itu halal atau haram? Ada yang mau jawab? Wah, Mita, boleh, silakan Mita. Kita hindari. Oke. Jadi tadi kan pertanyaannya, Bu, gimana cara kita membedakan makanan itu halal atau haram ya? Gimana? Gimana tadi pertanyaannya? Ada lagi kah yang ingin bertanya? Sudah? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Nanti di minggu depan kita mungkin akan mengerjakan tugas tes ujian ya tentang halal dan haram ya. Sebelum Ibu menutup materi, ada nggak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini atau merefleksikan diri kita hari ini dari pelajaran yang sudah kita sampaikan? Ada nggak yang mau menyampaikan? Popi lagi, boleh Popi silakan. Tidak ada lagi, oke, berarti sudah paham semua ya. Berarti kalau besok atau minggu depan ini kita kasih soal Ibu tugas ujian, bisa ya? Bisa? Bisa, insya Allah bisa. Oke. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, mungkin Ibu akan sedikit menyimpulkan. Tambahan aja dari si Popi tadi ya. Jadi makanan halal ya, sesuatu yang halal. Entah itu makanan, pakaian, atau sesuatu yang didapatkan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah ya, mendapat izin dari Allah. Entah makanan, entah pekerjaan, atau sesuatu yang kita dapatkan itu harus halal. Karena kalau sesuatu yang kita dapatkan untuk membeli makanan tadi tidak halal, maka makanan yang kita dapatkan tadi, yang kita makan juga tidak halal. Oke, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Ayo berdoa semuanya. Khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bukunya disimpan. Setelah dipulang, sampai jumpa di minggu depan. Oke? Silakan mungkin pulangnya dari barisan yang paling rapi. Duduknya yang rapi, boleh pulang. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini ya. Sebelum pulang semuanya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popi dan kawan-kawan boleh pulang rapi.